Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ismail. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial dengan teman-teman semuanya mengenai cara menentukan sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Oke, sebelum kita menghitung rumus Lovin dalam menentukan sampel, alangkah baiknya kita harus memahami dulu apa itu sampel dan rumus Lovin. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini sampel saya mengutip pada buku Sugiono 2017 halaman 81, di mana sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Dan cara pemilihan sampel ini bermacam-macam. Ada yang secara acak, sistematik, berurutan, dan lain-lain. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin digunakan untuk menentukan seberapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi dibutuhkan. Berikutnya dapat teman-teman lihat untuk rumusnya di sini n sama dengan n dibagi 1 tambah ne kuadrat, di mana n itu ukuran sampel ini ya teman-teman. Sedangkan untuk n kapital di sini dapat teman-teman lihat yaitu ukuran populasi atau jumlah populasi. Nah, sedangkan E ini yaitu margin of error atau error toleransi atau batas toleransi kesalahan. Di sini peneliti menggunakan 5%. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja ya teman-teman. Bisa teman-teman pakai 5% atau 10%. Semakin rendah batas toleransi kesalahannya, maka jumlah populasinya semakin besar. Berikutnya dapat teman-teman lihat untuk persamaan yang sudah saya tentukan jumlah populasi di sini n sama dengan 1069 dibagi 1 tambah 1069 dikali 5% pangkat 2. Untuk n di sini 1069 1 tambah 1069 dari 5% sudah didesimalkan menjadi 0,005 pangkat 2. Dan untuk perhitungan berikutnya di sini masih kosong, jadi akan kita hitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini teman-teman. Oke, kita langsung saja menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Lovin dengan Microsoft Excel. Seperti ini ya teman-teman. Saya perkecil dulu. Oke, seperti ini. Di sini sudah saya sediakan format yang bisa teman-teman lihat, ya, populasi, taraf kesalahan, sampel. Dan untuk persamaan yang ini sudah saya buat dalam bentuk Excel seperti ini. Oke, caranya yang pertama kita akan menentukan sampel dengan menggunakan rumus Lovin menggunakan cara pertama di sini. Untuk populasinya yaitu 1069 dengan taraf kesalahan, batas toleransi kesalahan di sini yaitu menggunakan 5%.
ketik saja 5%. Nah, sedangkan untuk sampel di sini dapat teman-teman menggunakan rumus sama dengan selanjutnya tutup kurung, kemudian kita ketik tanda tutup di atas seperti ini. Kalau di laptop saya caranya kita ketik shift kemudian pada angka 6. Oke, selanjutnya dikali 2, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini dapat teman-teman lihat dari populasi 1069 dengan taraf kesalahan 5%, maka sampel yang didapatkan yaitu sebanyak 291. Dan jika teman-teman ingin mengubah untuk taraf kesalahan, misalnya di sini teman-teman ingin mengubah menjadi 10%, maka secara otomatis menjadi 91 sampel. Nah, untuk cara pertama ini mudah, namun kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara perhitungan. Misalnya untuk 1069 ini dikali 5% di pangkat 2, itu kita tidak tahu cara bagaimana perhitungan. Maka untuk cara pertama ini itu kurang efektif jika kita gunakan untuk mengetahui bagaimana dia punya persamaan. Untuk itu sudah saya sediakan untuk format berikutnya. Ini untuk cara kedua. Di sini kita isi saja sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Pertama ini ketik saja 1069 untuk populasi. Kemudian untuk yang pertama ini kita ketik 1. Kita sesuaikan saja teman, sama saja. Kemudian 1069. Selanjutnya ini yaitu 5%. Untuk pangkat 2 atau kuadrat ini itu tidak perlu diisi. Nanti kita jumlahkan secara manual saja. Oke, selanjutnya untuk persamaan yang selanjutnya ini untuk cara perhitungan saja teman-teman. Ini 1069. Berikutnya ini 1. Nah, untuk pada kolom ini kita jumlahkan saja sama dengan 1069 dikali 5%, kemudian dikali lagi 5%. Kemudian kita ketik enter. Yang didapatkan di sini yaitu 2,6725. Oke, selanjutnya untuk kolom berikutnya ketik saja 1069. Sedangkan untuk kolom di bawahnya ini kita jumlahkan sama dengan 1 ditambah 2,6725. Kemudian kita ketik saja enter. Nah, ini ya teman-teman, yang didapatkan yaitu 36725. Namun pada angka 3,6725 ini, jika teman-teman pindahkan ke bagian ini, itu yang diambil hanya 3,67 saja teman-teman. Itu sebagai contoh. Selanjutnya untuk menentukan sampel di sini itu sama dengan 1069 dibagi dengan 3,6725. Kemudian kita klik enter, klik enter. Yang didapatkan di sini yaitu 291
Sama ya teman-teman. Ini. Jadi jumlah sampel yang didapatkan dari populasi dengan taraf kesalahan 5% itu sebanyak 291 sampel. Kita pindahkan dulu ya teman-teman, angka yang sudah kita tentukan. Sini 1069. Selanjutnya di sini kita saja (2,67). Selanjutnya 3,67. Dan untuk hasil akhirnya sampel yang didapatkan yaitu sebesar 291. Oke, seperti itu teman-teman. Berdasarkan hasil rumus Lovin di atas, di mana jumlah populasi sebanyak 1069 jiwa dengan standar error atau taraf kesalahan 5%, sehingga didapatkan hasil sampel yang akan digunakan peneliti sebanyak 291 sampel. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya terkait dengan cara menentukan sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari saya. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.